Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul pada pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Shalawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Nah, anak-anak pada siang hari ini gimana kabarnya? Pada sehat nggak nih? Alhamdulillah. Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah jika dalam keadaan baik dan sehat. Oke, pada pertemuan hari ini Ibu akan mengabsen dulu ya murid-muridnya pada hari ini. Yang pertama, Mira Desrina hadir? Hadir, Bu. Yang kedua, Indri Tarisa Putri hadir? Hadir, Bu. Yang selanjutnya, Lias Tilianingsih? Hadir, Ibu. Alhamdulillah pada hadir. Semoga yang berhalangan hadir pada pembelajaran hari ini semoga dapat bisa bergabung di kesempatan lainnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin ya. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Ada yang tahu nggak makhluk hidup apa? Makhluk hidup itu apa sih? Ada yang tahu? Apakah makhluk hidup itu hanya manusia atau makhluk yang bisa bergerak? Oke, jadi Tidak, Ibu. ya, jadi pengertian dari makhluk hidup adalah makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Nah, makhluk hidup itu terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, kehidupan kita saling berinteraksi satu sama lain. Jadi kita tuh kan saling berinteraksi, entah dengan hewan, dengan sesama manusia lain, dengan tumbuhan. Misal nih, interaksinya dapat berupa apa? Misal, jika kita suka hewan, kita suka memelihara. Jadi kan kita memelihara kucing tuh. Nah, itu adalah interaksi antara salah satu contoh interaksi antara manusia dan hewan. Lalu dengan tumbuhan, kalau misalnya di depan rumah kita punya kembang atau bunga-bungaan. Jadi kita sirami tiap hari untuk sehingga dapat berbunga dengan indah. Jadi itu adalah interaksi antara manusia dan tumbuhan. Bisa juga misalnya kita ingin daging, maka kita bisa memakan daging, misalnya daging kambing. Nah, itu adalah saling keterkaitan atau interaksi antara sesama makhluk hidup. Oke, kita selanjutnya adalah membahas ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kita membahas ciri-ciri makhluk hidup. Oke, silahkan untuk mengeluarkan buku dan penanya masing-masing ya. Sebentar. Share screen. Oke, silakan keluarkan pena dan bukunya karena sekarang Ibu akan mendikte atau membacakan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri yang pertama, makhluk hidup mampu bernafas. Pernafasan
juga dikenal dengan respirasi. Tiap-tiap makhluk hidup diketahui memiliki berbagai jenis organ untuk bernafas. Nggak kecepatan kan? Organ-organ ini tergantung pada ukuran tubuh, habitat, dan riwayat evolusi makhluk hidup masing-masing. Misalnya, di daerah perairan, organisme ikan bernapas dengan menggunakan insang. Ya, iya Mira. Bu. Tinggalan dari yang habitat, Bu. Oh, habitat. Oke. Jadi, organ-organ ini tergantung pada ukuran tubuh, habitat, dan riwayat evolusi makhluk hidup masing-masing. Misalnya, di daerah perairan, organisme ikan bernafas menggunakan insang. Namun, di daerah daratan, makhluk hidup bernafas menggunakan paru-paru. Contohnya, manusia, mamalia, hewan mamalia, dan burung. Sementara tumbuhan bernafas menggunakan stomata dan lentisel. Oke, ciri makhluk hidup yang kedua. Makhluk hidup mampu bergerak. Makhluk hidup dipastikan selalu memiliki kemampuan untuk bergerak. Berdasarkan posisinya, pergerakan makhluk hidup ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama aktif dan pasif. Misalnya yang aktif seperti manusia dan hewan, pergerakan yang aktif berjalan atau berpindah-pindah tempat. Sedangkan pergerakan yang pasif itu biasanya dimiliki oleh tumbuhan nih. Itu bergerak ke atas atau tumbuh ya. Selanjutnya, yang ketiga, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Rangsangan ini dapat diperoleh dari bentuk beragam, seperti suara, gelombang cahaya, aroma, suhu, hingga sentuhan fisik. Selanjutnya, makhluk hidup membutuhkan makanan. Untuk mempertahankan hidupnya, hampir semua makhluk hidup selalu memerlukan asupan energi dan juga nutrisi dalam tubuhnya. Selanjutnya, yang kelima, makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Manusia dan hewan diketahui memiliki kerangka tulang yang terus mengalami pertumbuhan. Jika dilihat secara fisik,
Makhluk hidup akan terus tumbuh besar seiring berjalannya waktu. Selanjutnya yang keenam, yaitu ciri makhluk hidup bereproduksi atau berkembang biak ya. Makhluk hidup melakukan proses reproduksi untuk meneruskan generasinya. Proses reproduksi ini dilakukan dengan berbagai cara, meliputi seksual ataupun aseksual. Selanjutnya, yang ketujuh, makhluk hidup mampu beradaptasi. Adaptasi adalah suatu kemampuan makhluk untuk bertahan hidup dengan cara menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Selanjutnya yang terakhir, makhluk hidup mengalami ekskresi. Makhluk hidup yang selalu memerlukan makan untuk bertahan hidup, sehingga juga akan dapat mengeluarkan sisa-sisa makanan melalui sistem ekskresi. Itulah tadi ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sudah selesai semua mencatatnya? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Setelah tadi kita memahami tentang ciri-ciri makhluk hidup, sekarang kita akan berdiskusi tentang contoh-contoh makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang tadi telah kita pelajari. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, contoh makhluk hidup atau benda hidup, dan yang kedua, contoh makhluk atau benda tak hidup ya. Kita belajar berdasarkan ciri-ciri yang tadi kita pelajari. Pertama, contohnya makhluk atau benda hidup yaitu yang pertama, pohon jati, yaitu tumbuh-tumbuhan ya, karena dapat bertumbuh kembang dan memerlukan makanan. Contoh makhluk hidup yang kedua yaitu semut atau hewannya, karena mampu bergerak atau berpindah-pindah, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, memerlukan makan, dan dapat berkembang biak ya. Jadi kan semut tuh pasti dapat berkembang biak dengan cepat. Karena di mana-mana itu kan ada semut. Contoh yang benda tak hidup yaitu yang pertama udara, karena udara mungkin bisa berpindah namun tidak memerlukan makanan dan tidak dapat berkembang biak. Contoh yang kedua yaitu cahaya. Seperti udara tadi, cahaya bisa bergerak dengan sangat cepat namun tidak memerlukan makanan dan tidak dapat berkembang biak. Oke, itu tadi contoh benda hidup dan benda tak hidup. Sekarang kita diskusikan ya. Contoh benda hidup itu ada apa aja sih dan alasannya ya. Yang benda hidup, ada yang tahu contohnya apa? Sapi, Bu. Contohnya sapi, benar. Karena apa sih? Kok sapi disebut benda hidup? Karena sapi itu dapat bergerak, terus dia itu memerlukan makan dan juga dia berkembang biak, Bu. Oke, betul sekali Mira ya. Jadi sapi itu dapat berkembang biak, memerlukan makan, makanya sapi itu kan rumput ya, dan dapat berpindah-pindah tempat. Itu tadi contoh benda hidup. Ada yang dapat memberikan contoh benda yang tak hidup atau makhluk yang tidak hidup? Batu, Bu. Oke, silakan. Batu, Bu, batu. Batu, kenapa batu bisa disebut benda tak hidup? Karena dia tidak bernafas, tidak bergerak, tidak berkembang biak. Oke, betul sekali. Karena batu tidak bernafas, tidak bergerak, dan tidak berkembang biak. Oke, jadi batu kita klasifikasikan atau kita kelompokkan
ke dalam benda yang tak hidup. Contoh satu lagi, benda yang tidak hidup. Ada yang bisa? Satu lagi? Air, Ibu. Air, betul. Kenapa alasannya? Karena air tidak memerlukan makan, tidak bisa berkembang biak, dan tidak bisa bergerak. Betul. Tapi air bisa bergerak ya, mengikuti bentuk wadahnya. Oke, betul sekali jawabannya Lia. Jadi air itu tidak memerlukan nafas, tidak tidak memerlukan makan ya. Jadi itulah kenapa kita kelompokkan menjadi benda tak hidup. Oke, jadi paham semua ya contoh-contoh benda atau makhluk hidup dan contoh-contoh makhluk yang tidak hidup. Selanjutnya, karena kita sudah belajar tadi dari ciri-ciri atau contohnya, sekarang kita akan menjawab pertanyaan ya anak-anak. Pertanyaan yang tadi kita sudah bahas. Oke, jawablah pertanyaan di bawah ini. Sebutkan salah satu ciri makhluk hidup. Ada yang bisa? Satu aja ciri yang tadi kita bahas ya. Ciri-cirinya. Dia mampu bernapas, Bu. Betul sekali. Ciri-ciri makhluk hidup adalah mampu atau bisa bernafas. Betul sekali. Ada contoh satu lagi? Contoh satu ciri-ciri makhluk hidup. Satu lagi. Bisa bergerak, Ibu. Betul sekali, makhluk hidup itu bisa bergerak atau berpindah-pindah tempat. Betul sekali jawabannya Lia dan Mira. Pertanyaan yang kedua, mengapa makhluk hidup itu perlu makan? Yuk, kenapa makhluk hidup perlu makan? Ada yang bisa? Untuk mempertahankan hidupnya, Bu. Karena Betul. hampir semua makhluk hidup itu kan selalu memerlukan asupan energi ya, Bu, untuk nutrisi di dalam tubuhnya. Nah, agar asupan energi tersebut bisa diperoleh dari makanan yang dikonsumsinya, Bu. Seperti itu, Bu. Betul sekali jawabannya Mira ya. Jadi, karena makhluk hidup itu terus berkembang dan tumbuh, makanya makhluk hidup itu perlu memerlukan makan untuk memenuhi nutrisi dan gizinya sehari-hari. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan contoh makhluk hidup yang ada di sekitarmu. Contohnya aja satu. Contoh makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ada yang bisa? Contoh Kambing, makhluk hidup. Iya. Kambing. Kambing, betul. Jadi kambing kan termasuk hewan. Dan hewan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Pertanyaan terakhir, sebutkan contoh makhluk yang tak hidup yang ada di sekitar kita. Coba ada yang bisa nggak contoh makhluk tak hidup? Buku, Ibu. Buku, betul. Walaupun buku berisi pengetahuan, tapi buku bukan merupakan makhluk hidup ya. Jadi buku itu tidak bisa bergerak, tidak bernafas, dan tidak memerlukan makanan. Itulah tadi materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan kebutuhannya. Mudah-mudahan dapat dipahami karena kita tadi sudah menulis, menyimak, dan berdiskusi bersama-sama. Oke, karena jam yang sudah habis, Ibu akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Ibu. sama-sama.